Nyatanya di Indonesia tersimpan ancaman bahaya tuh teman-teman yang bisa melepaskan kekuatan 32.000 bom atom Hiroshima dalam sekejap. Itulah yang disebut megatrust. Dan sayangnya saat itu terjadi teman-teman, bencana alam terbesar di dunia ini jelas akan menghebohkan dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah, tapi kapan. So, daripada semakin lama, hai gua Andre di Calon Sarjana dan inilah guys fakta-fakta tentang megatrust di Indonesia yang bisa mengancam kapan saja. Mungkin masih banyak nih kalian yang bingung gempa megatrust itu apa sih? Coba kalian bayangin teman-teman, ada dua lempeng besar di dalam bumi nih yang dimana menekan satu sama lain. Jadi selama ini di dalam bumi itu ada lempengan-lempengan yang terus bergerak, namanya adalah lempengan tektonik. Mereka bergerak sangat pelan, bahkan cuma 6 sampai dengan 7 cm per tahunnya. Nah, megatrust itu adalah daerah pertemuan antara dua lempeng tersebut, di mana lempeng yang satu nih masuk ke bawah lempeng yang lainnya. Lempengan samudra ataupun lautnya itu masuk ke bawah teman-teman, sedangkan benua ataupun daratnya tetap di atas. Jadi bayangin guys, ini tuh kayak main dorong-dorongan tapi skalanya segede planet. Pokoknya dua lempengan ini saling menekan terus-menerus lah selama bertahun-tahun. Nah, waktu lempeng-lempengan ini gak kuat nahan dorongannya, mereka bisa tiba-tiba lepas dan terjadilah gempa yang bisa sekuat 32.000 bom atom Hiroshima. Dan kalian bisa tebak gak kenapa namanya itu pakai kata mega? Nah, ternyata nih gempa ini sering bikin tsunami teman-teman, karena dasar lautnya ikut bergerak naik turun seperti ombak raksasa waktu lempengnya bergeser. Makanya kalau gempa megatrust ini terjadi di laut, selain kekuatannya yang bisa mencapai 8,7 skala Richter hingga 9,1 skala Richter, tapi air lautnya tuh bisa tiba-tiba surut atau naik tinggi banget. Pernah ngebayangin gak gimana rasanya ngelihat ombak setinggi gedung datang ke daratan? Ngeri banget kan? Di Indonesia sendiri, zona megatrust itu ada di banyak tempat teman-teman, atau lebih tepatnya 5 megatrust seperti yang tergambarkan dari foto kali ini. Soalnya negara kita ini letaknya tuh berada di pertemuan 3 lempengan besar dunia. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik ya. Makanya gak heran juga kalau Indonesia itu termasuk dalam salah satu negara yang paling aktif secara geologi di dunia. Karena pertemuan 3 lempengan tadi ini ya ada setidaknya 5 zona megatrust di sana teman-teman. Pertama, Sunda Megatrust yang lokasinya ada di barat Sumatera, menyusuri pantai barat Jawa hingga ke selatan Bali dan juga Lombok. Nah, Sunda Megatrust ini teman-teman yang dianggap paling panjang dan juga paling berbahaya. Fun fact-nya, lempengan inilah yang menyebabkan tsunami besar pada tahun 2004 lalu di Aceh sana teman-teman. Kedua, ada Mentawai Megatrust. Lokasinya itu di barat Pulau Sumatera, dekat Padang dan juga Kepulauan Mentawai. Ya, sebenarnya ini bagian dari Sunda Megatrust, tapi sering dibahasnya secara khusus karena berisiko besar teman-teman dan belum melepaskan energinya sejak ratusan tahun yang lalu. Ketiga, ada Java Bali Megatrust, di mana lokasinya itu dilepas pantai selatan Pulau Jawa sampai ke Bali ya. Walaupun belum pernah terjadi gempa raksasa yang tercatat di sini, zona ini tetap dianggap sedang menyimpan tekanan yang begitu besar. Berikutnya yang keempat ada Nusa Tenggara Megatrust yang berada di selatan Sumbawa, Flores hingga ke timur. Dan terakhir ada Banda Megatrust yang berada di Laut Banda dekat Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, karena Indonesia diapit sama lempeng-lempeng bumi yang suka berantem ini, jadi kita tuh harus selalu siap siaga teman-teman. Terutama di wilayah yang paling berisiko kayak pantai barat Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Jawa teman-teman, termasuk Banten dan sekitarnya. Sayangnya, megatrust ini juga belum bisa diprediksi secara pasti kapan bakal terjadinya. Cuma kalau nanti sudah tiba saatnya, katanya sih guys, bisa menyebabkan gempa sampai dengan 9 skala Richter. Ya, buat kalian tahu aja nih, dulu waktu tsunami Aceh tahun 2004, gempa yang dihasilkan itu ya mencapai 9,1 skala Richter kan? Jadi dengan gempa sekuat itu, kemungkinan gelombang tsunami terjadi ya sangatlah besar. Makanya penting buat semua orang tuh bisa mengetahui resiko-resiko yang terjadi sambil melakukan latihan evakuasi ya. Menurut BMKG, 2 kemungkinan megatrust ini akan terjadi di segmen Selat Sunda dan juga Mentawai. Selat Sunda sendiri nih teman-teman, sudah 300 tahun tuh tidak mengalami gempa besar. Jadi energinya ya sudah numpuk banget-bangetan. Yang artinya mungkin kita sudah berada di ujung waktu. Nah, jika gempa besar terjadi di zona ini, tinggi tsunami-nya sih bisa lebih dari 20 meter tuh. Dan bisa berdampak pada banyak daerah seperti Banten, Lampung, Jakarta, bahkan Teluk Jakarta. Lalu daerah Jakarta Utara di mana wilayah yang dibangun di atas tanah lunak juga bisa mengalami amplifikasi guncangan tuh teman-teman. Apa artinya? Getaran gempanya bisa terasa lebih kuat dari daerah lainnya ya. Dimana akibatnya diperkirakan 60% bangunan tua di Jakarta Utara beresiko untuk roboh dalam hitungan detik. Sedangkan di kota Cilegon yang dikenal sebagai kawasan industri berat bisa menghadapi risiko kebocoran bahan kimia berbahaya jika gempanya terjadi lebih dari magnitudo 8.
Lalu bukan cuma bangunan yang rusak, tapi juga bisa muncul bencana susulan seperti ledakan atau kontaminasi kimia. Itu baru gempanya. BMKG ini memperkirakan kalau tsunami-nya itu guys bisa setinggi 10 sampai dengan 20 meter. Yang artinya ribuan nyawa bisa sangat terancam kalau evakuasi nggak dilakukan dengan baik dan juga cepat. Dalam simulasi yang sudah dilakukan, tsunami kemungkinan tuh datang 20 menit setelah gempa. Maka waktu evakuasi warga itu hanya 15 sampai dengan 18 menit doang. Dan setiap detik dalam waktu genting ini guys sangatlah berarti. Gue di sini tuh ngasih tahu teman-teman, bukan untuk nakut-nakutin ya, tapi ngajak kalian juga untuk lebih peduli dan juga lebih mengerti. Terus, kenapa sih kita harus peduli? Simpel aja teman-teman. Soalnya gempa besarnya ini tuh bisa terjadi kapan saja. Gak ada yang tahu pasti intinya guys. Bisa besok, bisa tahun depan, atau ya mungkin 50 tahun lagi tuh. Namun yang pasti, kita semua harus siap. Dan bukan cuma warga di pinggir pantai doang ya yang terdampak guys, tapi Jakarta, Banten, Lampung, hingga sebagian Jawa Barat bisa merasakan dampaknya juga. Namun, sebelum gue jelasin gimana cara evakuasi terbaiknya, gue mau kasih tahu dulu ke kalian teman-teman, apa aja sih yang sudah dilakukan sama pemerintah untuk menangani gempa ini? Jadi, BMKG itu nyatanya telah memperkuat lini pertahanan dengan memasang 134 sensor gempa yang tersebar di titik-titik rawan sekitar Selat Sunda. Selain itu, ada juga 82 buoy tsunami yang bisa mendeteksi gelombang laut tidak biasa. Semua terkoneksi tuh langsung ke pusat data untuk memastikan peringatan bisa dikirim hanya dalam waktu 3 menit setelah gempa terdeteksi. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus bisa melakukan evakuasi secepat mungkin ya saat hari mengerikan ini terjadi. Ingat sama rumus 20, 20, 20. 20 pertama adalah 20 detik guncangan. Jika gempa terasa selama 20 detik atau lebih, itu bisa menjadi tanda bahwa gempa berasal dari zona megatrust di dasar laut. Terus 20 yang kedua adalah 20 menit. Setelah gempa berhenti, kita punya waktu sekitar 20 menit teman-teman sebelum tsunami bisa mencapai daratan. Dan ini adalah waktu emas serta krusial kalian untuk bisa menyelamatkan diri dan juga keluarga teman-teman. Dan 20 yang terakhir adalah 20 meter. Segera menuju tempat dengan ketinggian minimal 20 meter dari permukaan laut, baik itu bukit, gedung tinggi, atau shelter evakuasi resmi juga. Kenapa rumus ini penting? Karena tsunami itu bisa datang tanpa sempat menunggu sirenenya berbunyi. Soalnya di beberapa kasus tuh gelombang bisa muncul bahkan kurang dari 10 menit setelah gempanya terjadi teman-teman. Dan ingat, kalau gempanya lebih dari 20 detik, nggak usah nunggu sampai gempanya berhenti deh. Mending langsung lari guys ke tempat tinggi. Waktu isu ini sampai jadi perbincangan, kita juga lagi sering-seringnya tuh muncul berita tentang ibu kota yang dipindah ke IKN. Dari situ guys, muncul juga isu kalau pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan ini sempet tuh disebut juga sebagai pelarian dari ancaman gempa megatrust di Jawa dan juga Sumatera. Tapi sayangnya, sejumlah pakar ingetin bahwa IKN juga tidak sepenuhnya bebas risiko. Kalimantan memang relatif lebih stabil secara tektonik ya, tapi bukan berarti aman 100% teman-teman. Beberapa zona patahan aktif juga ada di wilayah itu, meski skalanya tuh kecil. Yang sampai saat ini sih nggak ada yang bisa kita lakuin secara pasti ya, karena sebenarnya sudah jadi siklus ratusan tahunnya bumi. Kita cuma bisa berdoa dan juga mencari informasi saja sebanyak-banyaknya soal perkembangan dari megatrust kali ini. Oh iya, karena nggak tahu terjadinya kapan, gue mau coba jelasin ya, langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan. Gue sangat menyarankan teman-teman untuk siapin tas darurat. Mungkin isinya tuh ada obat-obatan ya pribadi lah, senter, cadangan baterai, cadangan makanan juga minuman buat 3 hari mungkin, peluit, masker, ya palingnya sama dokumen penting juga kali teman-teman. Terus buat yang tinggalnya dekat pantai, carilah tanda panah evakuasi di daerah kalian ya. Ini penting guys, jadi biar tahu ke depannya tuh kita harus lari kemana. Biar nanti kalau emang musibahnya terjadi, setidaknya nih kita sudah langsung siap lah untuk menyelamatkan diri ya. So, itu aja guys video kali ini. Kita harus berdoa sama-sama ya, dan jangan lupa sebarin video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka tuh tahu juga sama rumus 20 20 20 tadi. Sama satu lagi guys, jangan panik tapi jangan lengah juga. Gempa megatrust ini memang berbahaya, tapi dengan persiapan yang matang, gue yakin deh resiko bisa diminimalkan. Paham? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.